ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابته. Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi milik Allah ma apa saja fis samawati yang ada di langit wa ma fil ardi dan apa saja yang ada di bumi. Wa in tubdu jika kalian menampakkan ma fi anfusikum apa yang ada di dalam hati kalian, au tukhfuhu atau kalian merahasiakan isi hati kalian, yuhasibkum bihillah, yuhasibkum Allah akan menghisab kalian semuanya. Fayaghfiru Allah akan memberikan ampunan liman kepada siapa saja yasha'u yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu dan Allah akan menyiksa man siapa saja yasha'u yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu dan Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu
qadir, iku maha kuasa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kekuasaan Allah meliputi apa saja, milik Allah meliputi apa saja yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada satupun yang terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi di langit, apapun yang terjadi di bumi, tidak mungkin lepas dari sepengetahuan Allah, tidak mungkin lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama ada satu daun yang gugur dari satu pohon, maka gugurnya, jatuhnya daun itu pun karena ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun adalah atas kuasa Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian semuanya tubdu menampakkan ma fi anfusikum, apa saja yang ada di dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian merahasiakannya. Jika kalian mengungkapkan, mengeluarkan isi hati ataupun merahasiakannya, maka yang kalian tampakkan itu dan yang kalian rahasiakan itu dua-duanya yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisapnya, Allah itu akan memberikan perhitungan. Artinya amal-amal perbuatan kita itu mulai dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu akan diberi pahala ataukah tidak, itu bahkan semenjak masih baru kerentek terbersit dalam hati kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, qala Nabi SAW, innallaha katabal hasanati wassayyiati. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, mencatat, al hasanati wassayyiati, setiap kebaikan dan setiap keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang hamma bihasanatin, baru kerentek bahasa Jawanya, baru terbersit di dalam hatinya ingin melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah telah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi ada orang baru berniat melakukan kebaikan, belum dilakoni, belum dikerjakan, itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Jadi belum dikerjakan tapi sudah dapat pahala. Itu karena janji Allah itu, Allah pasti akan menghitung apa saja, apakah yang tubdu, yang kalian tampakkan, ma fi anfusikum, atau tukhfuhu, atau yang belum kalian tampakkan. Jadi kalau kita baru niat itu kan belum tampak perbuatannya, itu pun sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anugerah dari Allah. Begitu menghargainya Allah dengan seorang hamba yang ingin melakukan kebaikan, baru ingin saja sudah diberi pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asru hasanatin. Apabila dia berniat dalam hatinya, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakannya, kataballahu indahu asru hasanatin, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan. Ila sab'i mi'atin dhi'fin, bahkan itu bisa dilipat gandakan menjadi 100 kebaikan. Ila ad'afin kasiratin, bahkan masih bisa berlipat-lipat ganda lagi yang lebih banyak. Kalau ada orang berniat melakukan kebaikan lalu dikerjakan, walaupun itu cuma 1 kebaikan, itu oleh Allah sudah dihitung sebagai 10 kebaikan, bahkan kadang-kadang dilipatkan menjadi 700 kebaikan, bahkan bisa juga kadang-kadang dilipatkan dengan jumlah yang lebih banyak lagi.
Wa in hamma bisayyi'atin, tetapi apabila ada seseorang itu berniat melakukan keburukan, falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan, dan ada orang berniat melakukan keburukan, maksiat atau dosa, tetapi dia tidak mengerjakannya, cuma sempat kerentek ingin melakukan keburukan tapi tidak dikerjakan, maka kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan, maka itu dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi kita dapat pahala itu tidak hanya karena berniat melakukan baik, tapi juga niat buruk enggak jadi dikerjakan, itu sudah terhitung pahala. Jadi Allah sebegitu menghargainya. Ada orang tadinya punya niat buruk tapi tidak jadi dikerjakan, itu sudah dianggap sebagai kebaikan. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyatan wahidatan. Nah, kalau dia berniat melakukan keburukan kemudian benar-benar dilakukan keburukan itu, kataballahu sayyatan wahidatan, barulah itu dicatat sebagai satu kesalahan. Luar biasa ya. Jadi kalau kebaikan masih niat sudah dihitung, kemudian kalau keburukan belum dikerjakan, tidak dikerjakan, itu dihitung kebaikan. Kalau niat dan dikerjakan baru dihitung satu keburukan. Jadi Allah sangat menghargai kebaikan sehingga itu dilipat-lipat gandakan. Jadi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalau kalian menampakkan apa yang ada di dalam hatimu, artinya yang ada di hatimu kau ikuti dengan perbuatan, atau kalian masih merahasiakannya, semua itu tetap akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa para sahabat Nabi itu ketika dibacakan ayat ini itu mereka tuh pada ketakutan. Kenapa ketakutannya? Ya Rasul, berarti kita ini akan dihisab semuanya, nggak cuma dihisab yang kita lakukan, tapi juga dihisab yang masih ada di dalam hati atau perasaan. Sampai ada sahabat yang mendatangi Rasul sambil tergopoh-gopoh itu menyatakan, ya Rasul, kami tidak kuat ini tentang ini. Jadi sebegitu keimanannya para sahabat, mendengar ayat ini itu sudah ketakutan luar biasa. Bahkan ada juga yang berkata kepada Rasul, Rasul, lalu bagaimana? Hatiku itu sering was-was. Jadi ketika aku ibadah kadang-kadang was-was, kecampuran, ingat dengan yang lain. Ketika aku lagi sholat kecampuran dengan pikiran-pikiran yang lalu. Bagaimana ya Rasul? Ini kami sering mengalami seperti ini. Maka Rasul memberikan sebuah hiburan. Tidak usah khawatir, itu pertanda kalian memiliki iman yang tulus. Jadi walaupun dalam hati kita itu kita kadang-kadang sering was-was ya. Ini sholat kita diterima apa tidak? Kita sholat tapi kok tidak khusyuk. Ini sedekah kita diterima apa tidak? Kadang-kadang kita sedekah tapi di pikiran itu, di hati itu teringat kayak eman-eman, tidak ikhlas, itu gimana? Nah kata Rasul, itu justru adalah bukti keimanan yang tulus. Jadi keimanan yang tulus itu memang kadang-kadang itu diiringi dengan rasa was-was, takut amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah. Jadi apapun yang masih di dalam hati dan telah dilakukan, semuanya Allah memberi perhitungan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan memberikan ampunan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah pun akan menyiksa kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah itu memang marah kalau hambanya melakukan maksiat dan dosa,
Tetapi ampunannya Allah itu, rahmatnya Allah itu lebih besar daripada marahnya Allah. Ya, jadi ini kita harus optimis bahwa ampunannya Allah, sayangnya Allah itu lebih besar daripada marahnya Allah, misalkan melihat hambanya melakukan maksiat dan dosa. Maksudnya bukan berarti kita dosa maksiat itu santai, bukan begitu. Maksudnya harus tetap punya harapan. Seberapapun kesalahan kita, asal kita benar-benar mengakui, benar-benar bertobat, mohon ampunan, insya Allah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kalau nanti orang yang beriman itu meninggal dunia masih membawa dosa yang belum diampuni, lalu dia harus masuk neraka, maka di neraka itu dia hanya diadab seukuran dosa yang dia lakukan. Jadi kalau kita masuk neraka itu adabnya itu pas, ditimbang itu pas sesuai dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita itu masuk surga, itu pahala dari Allah, kesenangan di surga itu enggak mungkin pas dengan amal kita. Inilah karena sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang dimasukkan ke neraka, itu azabnya, siksanya itu pas sesuai dengan perbuatan dosanya. Jadi misalkan begini, kalau dosanya itu misalkan beratnya 1 kilo, ya azabnya kira-kira 1 kilo saja, nggak mungkin lebih. Itu adilnya Allah. Jadi nggak mungkin kita itu diadab itu lebih dari dosa yang kita lakukan. Tapi kalau nanti masuk surga, itu imbalan dari Allah itu nggak mungkin pas dengan amal yang kita lakukan. Jadi nggak terus ada orang masuk surga hanya karena sholat, padahal sholatnya sering bolong-bolong, lalu nanti di surga rumahnya bolong-bolong. Itu enggak. Jadi pahala dari Allah itu pasti berlipat ganda melebihi dari amalnya. Maka dari itu orang masuk surga itu sebenarnya bukan karena amalnya, tapi itu karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau orang masuk neraka itu adalah karena amal perbuatannya, tapi masuk surga bukan karena amal perbuatannya, tapi karena rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi optimis saja, entah besar entah kecil ibadah yang kita lakukan, imbalan dari Allah itu pasti sangat besar. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan memaafkan siapa saja yang dikehendaki dan juga akan mengadab siapa saja yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah punya kuasa atas segala sesuatu. Jadi hakikatnya yang punya kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita makan kemudian kita kenyang, itu hakikatnya bahwa yang punya kuasa untuk memberikan kekenyangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kuasanya Allah itu kadang-kadang itu dititipkan, diberikan kepada kita melalui perantara, misalkan melalui perantara nasi. Setiap penyakit yang punya kuasa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang seringkali kuasa Allah untuk menyembuhkan itu diberikan kepada manusia melalui perantara obat. Tapi tidak boleh kita keyakinannya bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Maka orang cari kesembuhan itu ya tidak harus dokter. Kadang-kadang bukan dokter bisa menyembuhkan. Mungkin karena orang punya kesolehan tertentu sehingga dia dipercaya oleh Allah jadi perantara untuk bisa menyembuhkan orang lain. Maka yang bisa mengobati itu tidak hanya dokter akhirnya. Karena sekali lagi bahwa sumber kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber kesembuhan dari segala penyakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berputus asa. Bahwa
rezeki, sumber dari segala rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang seringkali Allah memberikan rizki kepada kita itu melalui perantara, misalkan melalui ikhtiar, melalui kita berusaha yaitu bekerja. Tapi kadang-kadang bisa juga Allah memberikan rezeki tidak melalui perantara bekerja. Nyatanya di rumah sakit orang pada nyambut gawe ya, di kiri kanannya jajannya banyak, ya kan, jajannya banyak, amplopnya juga banyak kan, padahal tidak bekerja. Jadi karena apa? Karena Allah itu yang punya kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang kita itu harus hati-hati itu begini, jangan sampai itu kita itu meyakini wasilah atau perantara itu sebagai sumber. Jangan sampai meyakini wasilah atau perantara itu sebagai sumber atau penyebab. Misalkan kita minum obat lalu sembuh dari obat itu, ya tidak boleh kita meyakini kita sembuh karena obat. Kita menjadi perantara di lingkungan sini, masjid misalkan menjadi makmur, banyak yang ngaji, banyak yang jamaah. Tidak boleh kita meyakini ini masjid ini sekarang rame, jamaahnya makmur, banyak yang ngaji karena kita. Tidak boleh. Semua itu tetap adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk surat Al-Baqarah ayat 284. Insya Allah kita lanjutkan besok pada ayat yang berikutnya 285. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.